Akhirnya. Lu kan dari Cirebon. Cirebon itu kan terkenal dengan banyak orang Cirebon ya? Banyak lah kan orang Cirebon, namanya juga daerahnya Cirebon ya, banyak orang Cirebon. Maksud gue di sana ada makanan yang paling enak. Makanan apa tuh? Mie rebus. Itu rasanya bisa sama dengan yang di Jakarta loh. Emang mie mie rebus instan itu. semua sama di mana-mana. Nggak ada sasetan bedanya. sih ya? Iya. Iya. Tapi di sana ada makanan khas juga. Itu gue demen nih. Ada. Saya suka di Cirebon tuh ada namanya nasi jamblang. Wah. Pernah nyoba kan? Pernah. Nah, Cuma dulu Pak bentuknya gimana? Jadi nasinya itu dibungkus pakai daun jati. Tapi nasinya cuma ukuran segini. Nah, saya kan porsinya porsi kuli. Saya ganti tuh daun jatinya. Jadi daun apa? Daun bungkus. Iya. Jadi gede. Lu kecil-kecil makanannya banyak. Iya. Jangan-jangan ada fakir miskin 4 di sini. Yang penting saya nggak makan duit rakyat. Oh ya, itu yang paling penting. Paling penting. Tapi ada berita yang lebih penting daripada sekedar apa tadi makan duit rakyat. Makan duit rakyat. Ini makan perhatian rakyat. Wah. Semua perhatian ke sana kayaknya. Ke sana. Deklarasi Anies yang konon kabarnya itu banyak yang menyesalkan. Wah, kenapa tuh Pak Jamin? Menyesalkan karena pertama dideklarasikan dalam momen yang kurang pas, ada kesedihan, ratusan orang meninggal satu. Yang kedua, dideklarasikan di saat Anies harusnya kerja. Tapi jam dia kerja. Malah ngurusin capres-capres. Ini dia kan gubernur itu kan teknis ya. Iya. Gubernur kan juga. Dia harusnya ngecek apa, harusnya meresmikan apa, ditunda. Wah. Cuma perkara deklarasi. Waduh, deklarasi kan kita juga sering dulu kan Pak, setiap 17-an kita melakukan apa tuh deklarasi, baca puisi, deklarasi itu deklamasi ya? Itu beda lagi. Itu deklamasi. Iya, deklamasi. Deklamasi itu kalau rambutnya kotor. Oh, itu dikramasi namanya. Beda lagi ya. Deklamasi beda. Lain mulu aja ya. Ini gue yang nggak ngerti apa lu? Nah, maksudnya deklarasi Deklarasi Anies itu ternyata kontraproduktif. Yang harusnya mungkin berharap apa nama partainya? Nasdem ya? Nasdem. Berharap orang langsung wow ke Nasdem. Ternyata bukan wow tapi wow. Ini ya. Nggak ada artinya sih. Nggak ada artinya. Dan tapi itu akhirnya nggak cuma Jakarta yang banjir gara-gara Anies deklarasi. Twitter juga banjir. Hashtag sama Pak Anies semua. Oh iya. Banjir berita bot banjir di mana-mana iya. Tapi karena gue ada yang kasihan dengan adanya deklarasi itu. Ada yang gue kasihan. Apa? Itu geng di Petamburan. Kenapa tuh kasihan? Ya karena geng Petamburan kan dikenal musuhan sama Nasdem. Sekarang Anies dipinang oleh Nasdem. Maka kemarin mungkin ada spanduk gede banget. Ngomong soal pinang itu. Ku pinang kau dengan doa tidur. Nggak mau ini. Nggak mau melihat kenyataan yang tidur. Tapi katanya Pancak mana sih? Gajian jam segini. Makanya kok saya yang disuruh kerja, dia yang dapat fee ini. Iya, ini nggak adil nih. Katanya dia tahu informasi soal deklarasi. Orang dalam berarti. Iya, dia orang lingkaran dalam setengah. Kenapa? Manggil-manggil Kirain lingkaran setan dia. Bukan datang lagi. Iya, aduh emang kalau kita ngomongin setan. Pala lu beracun. Enggak, ini kan biar keren aja. Bukan danger ya. Nggak, kenapa tadi kesebut nih nama, jadi terpanggil. Deklarasi. Ini kenapa? Tadi gua waktu ke studio ini di jalan tuh ada balihonya. Balihonya Anies gede banget. Berarti di Bali berarti. Enggak, itu namanya baliho, bukan daerahnya. Produk cetak namanya baliho. Oh iya. Nah, terus? Mana baliho harus di Bali sih? Ya kalau Jakarta. Bukan, baliho itu maksudnya bukan itu. Kayak spanduk tapi gede. Baliho. Ngerti ora Son. Baliho gede banget pinggir jalan. Tapi tiangnya kerendam banjir. Tapi ini kan ironis. Lu lah yang ngomong lah. Lu sampai Pancatis. Makasih buat Pancatis. Iya. Pertama-tama gue pengen ngucapin selamat buat Pak Anies yang udah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Di waktu yang kurang tepat. Gimana nggak tepat? Nama gue jadi Panca Anies. Kan harusnya Panca Atis udah gue bilang ya. Kayaknya akan lebih baik setelah 16 Oktober aja. Masalahnya kan biar gimana Pak Anies masih nyandang sebagai gubernur Jakarta, ya nggak? Dan banjir sama macet masih jadi PR Jakarta. Kalau PR nggak dikerjain, ntar disetrap sama Pak Guru, disetrap sama warga, megang kuping tuh ya.
Kebayang nggak kalau Pak Anies naik mobil pagi-pagi tanggal 16 Oktober, terus jalanan macet. Terus Pak Anies ngedumel dalam hati. Gimana sih ini gubernurnya? Ya, Jakarta masih aja macet. Beliau lupa, beliau masih menjabat. Karena pergantian hari tepat jam 00. Nah itu kan belum tanggal 17. Masih tanggal 16 berarti iya masih berlaku dia. Tiap jam 00 ganti hari. Tapi suara mesinnya udah nggak enak, ganti oli. Ya itu pesan dari gue. Emang Jakarta keras, bener. Pas gue mati nggak pecah. Ya, itu baru macet. Belum lagi banjir. Kan kalau sering banjir, kasihan yang bisnis kolam renang. Omset menurun gara-gara orang pada berenang di kolam Jakarta. Lu bayangin tuh. Ya tuh kan gue jadi inget banjir lagi. Penyebab utama banjir, hujan. Kemarin di rumah gue hujan gede banget. Gue keluar rumah aja gue kecilin. Yang bikin gue miris sekarang Jakarta hujan dikit aja udah banjir. Apalagi hujan banyak. Gue kalau banjir pakai sepatu ogah pakai kaos kaki. Ntar kaos kakiku basah. Ogah gue makanya. Katanya mau diperbanyak sumur resapan, tapi kenyataannya Jakarta malah banyak mall, trotoar di mana-mana. Berarti konsekuensinya sumur resapannya ya di rumah Pak Anies. Situ dibikin ya, artinya inilah ngalah buat rakyat lah. Gue kalau lagi naik mobil banjir, kaki gue naik. Iya, takut kena air ya kan. Ini kayaknya karena sekarang Pak Anies udah euforia nyapres. Nah, ini pesan dari saya Pak Anies ya. Jangan sampai Pak Anies bilang gini, banjir dan macet bukan urusan gua. Nah, udah lepas, udah bebas jadi gubernur gitu. Udah bayangannya presiden aja gitu. Ingat loh Pak Anies sendiri yang bilang ya, keberlangsungan negara harus terus dilanjutkan dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Nah, ini yang dirasain sama PJ gubernur selanjutnya. Mungkin PJ gubernur ngomong gini, oke lah soal banjir dan macet, tapi Formula E bagaimana urusannya? Iya, masa aneh yang mesti ngadepin KPK? Enggak kan? Menurut beberapa pernyataan, kalau Anies diusung jadi presiden, 3 menteri Nasdem di kabinet siap dicopot. Bayangin 3 menteri. 2 menteri aja menurut gua udah jalan gak normal. Lo cobain aja main catur, nggak pakai menteri ya kan? Iya kan, 2 menterinya nggak ada tuh, nggak bisa jalan terobos sana terobos sini. Menteri kan gitu kalau di catur kan. Tangan kanan raja tuh, kalau vokalis raja Ian Kasela. Gue sih mandang ini dengan istilah kebelet capres. Kebelet itu masuk WC, kebelet capres masuk Nasdem. Iya nggak? Enggak sih, Anies nggak masuk Nasdem, masih bimbang. Gue yakin juga sekarang beliau lagi bimbang nih, siapa cawapresnya. Mau ngajak Bilar, takut ntar hubungan presiden dan wapres cekcok. Takut terjadi KDRI, kekerasan dalam Republik Indonesia. Wah, bahaya kan? Mau milih Nikita, khawatir dia bongkar-bongkar sesuatu. Mau ngajak Ahok, ntar malah Ahok yang jadi presiden. Malah Anies jadi wakil. Ogah, ya kan? Kan maunya jadi presiden. Biar nggak terlalu tegang, gue punya usulan buat Anies. Gimana kalau pilih cawapres pelawak aja? Biar KDRI-nya jadi kelucuan dalam Republik Indonesia. Yeah. Ya Indonesia kan sekarang udah lucu, banyak komika. Jadi Indonesia udah nggak tegang-tegang banget. Walaupun misalnya ada masalah serius, tetap bisa diatasin dengan humor dan komedi. Ya gitu aja. Nikita Willy, Nikita Mirzani. Ini gue bukan Anies. Ini gue Panca ya. Oke. Panca Anies ya. Iya, itu kalau salah-salah kan bisa begitu jadinya. Gue pikirnya salah satu materi yang bagus banget ya. Yeah. Lu kemarin itu. Ya ini juga mendekati. Ini materi seorang komika yang brilian. Cerdas. Mungkin harus banyak banjir, banyak deklarasi supaya pikiran anak muda ini jalan. Iya. Kan? Jadi setuju kalau banjir, jadi cerdas gitu. Bukan, maksud gua banjir kan nggak harus di Jakarta. Oh iya. Bisa mungkin di negara lain. Iya. Oh iya. Itu di laut banjir mulu. Emang di laut mah tempatnya air. Oh, itu orang yang segini-segini di laut itu kalau berenang. Berenang kalau itu berenang. Coba. Misalnya laut nggak ada airnya nih, terus lo loncat coba. Kalau nggak ada airnya gimana?
Ya pasti ada penyebabnya. Kalau nggak ada air, ada penyebab. Asik ya? Mainnya asik ya? Iya, bisa belok-belok gitu ya. Iya. Tapi tadi lu juga bahas Formula E itu ada singkatannya loh sebenarnya. Formula E. Apa itu? Kepanjangannya maksudnya. Kepanjangan. Formula E apa? Formula Error. Oh. Sampai sekarang masih belum selesai-selesai. Formula E-nya tuh Error. Sampai sekarang belum kelar Pak urusannya. Oh itu ada juga sebelum Formula Error ada juga Formula E ada. E-nya apa? Formula. Diulang dong. Itu kayak lagu jadinya. Bukan, itu kayak penonton. Oh gitu. Thank you, selamat berweekend. Sampai ketemu lagi.